tinjauan umum statistika. Jadi materi ini kita akan membahas ada 5 pokok bahasan. Yang pertama tentang pendahuluan, di mana kita akan membahas tentang pengertian statistika, teknik pengumpulan data, peubah dan macam-macam peubah, skala pengukuran. Kemudian di pokok bahasan kedua kita akan membahas tentang deskripsi dari frekuensi, di mana yang kita bahas adalah pembentukan tabel distribusi frekuensi, kemudian tabel distribusi frekuensi. Kemudian ketiga pokok bahasan yaitu ukuran statistika, yang kita bahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kemudian pokok bahasan keempat probabilitas, kita akan membahas tentang penjajahan ruang sampel dan konsep dasar probabilitas. Kemudian pokok bahasan terakhir yaitu distribusi teoritis. Yang kita bahas adalah tentang konsep dasar distribusi teoritis, distribusi hipergeometrik, distribusi binomial, distribusi Poisson. Kemudian kelima distribusi normal. Ini adalah salah satu referensi yang bisa kalian gunakan. Kemudian kita akan bahas tentang apa sih statistika itu. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tata cara mengumpulkan, mengolah, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian beda statistik dan statistika. Kalau statistik itu adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk dan tabel atau grafik. Sedangkan statistika itu adalah suatu ilmu yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi statistik itu angka-angkanya, sedangkan statistika adalah ilmunya. Jadi beberapa istilah penting dalam statistika. Yang pertama populasi, yaitu himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan kita teliti. Kemudian ada sampel, himpunan bagian dari populasi. Sampel harus memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi, sehingga dengan mengambil sejumlah anggota populasi maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Jadi ketika kita contohnya ketika kita akan melakukan sensus penduduk, maka himpunan di situ adalah himpunan dari, kalau penduduk Indonesia berarti himpunan dari warga negara Indonesia, di mana sampelnya kita misalnya ambil kakak tentang pendidikan, tingkat pendidikan dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian ada sensus. Sensus adalah cara mengumpulkan data. Jadi cara untuk mengumpulkan data itu disebut dengan sensus, di mana seluruh anggota populasi diamati satu per satu secara keseluruhan. Kemudian sampling adalah cara mengumpulkan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Kemudian ada parameter, adalah suatu besaran yang menyatakan kondisi dari populasi, misalnya kondisi rata-rata, variasi, simpangan baku. Kemudian statistik. Tadi statistik adalah angka-angka ya. Jadi adalah suatu besaran yang menyatakan kondisi dari sampel, misalnya rata-rata digambarkan dengan X, rata-rata, variasi, simpangan baku atau S. Kemudian jenis statistika. Ada statistika deskriptif, adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Mengacu pada definisi statistika yang meliputi cara mengumpulkan, mengolah, menata, menyajikan data angka. Kemudian ada statistika inferensi. Tadi deskriptif ya. Sekarang inferensi adalah metode-metode yang digunakan untuk membuat keputusan tentang karakteristik populasi berdasarkan suatu sampel. Misalnya mengacu pada definisi statistika yang meliputi tata cara menganalisis dan menginterpretasi data. Jadi kalau misalnya statistika deskriptif, dia lebih kepada mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Sedangkan inferensi adalah kita bisa menganalisis dan menginterpretasikannya data angka tersebut. Inilah contohnya.
Ketika ada populasi, kita ambil sampel untuk kita jadikan contoh datanya itu tadi, angka-angkanya itulah disebut dengan statistika deskriptif. Sedangkan contoh itu ketika kita lakukan analisis dan kita interpretasikan dalam bentuk tingkat keyakinan, itulah statistika inferensi. Kemudian metodologi statistika berdasarkan asumsi bentuk distribusi meliputi yang pertama statistika parametrik, yaitu bila dikembangkan dengan menggunakan asumsi bahwa variabel yang menjadi inputnya memiliki bentuk distribusi tertentu. Kemudian non parametrik, jadi kalau yang tadi inputannya memiliki bentuk, yang kedua non parametrik tanpa adanya asumsi bentuk distribusi tertentu. Kemudian metodologi statistika berdasarkan banyaknya variabel yang terlibat, ada uni dan bivarian, yaitu berhubungan dengan metodologi statistika yang secara bersama-sama atau simultan melakukan analisis terhadap satu atau dua variabel pada setiap objek. Kemudian ada statistika multivarian, yaitu berhubungan dengan metodologi statistika yang secara bersama-sama atau simultan melakukan analisis terhadap lebih dari variabel pada setiap objek. Apakah data itu? Jadi bahasan data sekarang. Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Tadi misalnya yang kita ambil adalah sensus penduduk, maka kita ambil adalah data-data tentang masyarakat warga negara Indonesia. Kemudian data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Kemudian data yang telah diolah disebut dengan informasi. Kemudian data yang baik itu bagaimana sih? Yang pertama harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian harus representatif, harus bisa mewakili. Kemudian harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, jadi errornya itu harus kecil. Kemudian harus tepat waktu atau up to date, kemudian relevan atau sesuai. Dari sudut pandang statistika, data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif. Ingat ya, kualitatif dinyatakan dalam bentuk bukan angka, jadi bentuknya pernyataan atau judgement. Kemudian kuantitatif, jadi dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian ada skala. Jadi menurut tingkat skalanya data dikelompokkan menjadi 4. Ada nominal atau skala nominal, data ordinal atau skala ordinal, data interval atau skala interval, data rasio atau skala rasio. Kemudian ini ada contohnya. Misalnya ada skala nominal, biasanya itu untuk agama atau suku. Kemudian ordinal itu tingkat pendidikan atau kualitas buah. Interval itu biasanya untuk suhu atau nilai ujian. Rasio untuk mengukur tinggi atau berat badan. Kemudian ada data nominal. Data nominal atau skala nominal adalah data yang digunakan untuk kategori atau memberi nama saja untuk membedakannya. Misalnya jenis kelamin, pria 1, wanita 2 skornya, ya kan. Kemudian departemen dalam perusahaan, pemasaran diberi skor 1, produksi skor 2, keuangan 3, SDM diberi skor 4. Kemudian data ordinal atau skala ordinal adalah data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Misalnya, tanggapan tentang suatu rencana perubahan peraturan. Sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kemudian tentang kinerja seorang karyawan, sangat baik 5, baik 4, cukup baik 3, tidak baik 2, sangat tidak baik 1. Kemudian data interval, data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan atau mempunyai jarak interval yang sudah pasti, tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Temperatur udara 0 derajat Celcius, 25 derajat Fahrenheit. Waktu dalam jam, misalnya jam 00, jam 4. Kemudian data rasio atau skala rasio, data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkat, mempunyai jarak interval yang sudah pasti dan memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya jumlah mahasiswa di kelas
Di kelas BPIA adalah 45 orang. Kemudian jumlah uang di dompet Amir adalah 0 rupiah. Beras yang disumbangkan 10 kilogram. Jadi dia itu intervalnya pasti dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Kemudian data menurut cara perolehannya ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu kita langsung yang olah, atau organisasi atau persoalan langsung ke objeknya. Sedangkan data sekunder itu data yang kita ambil dari orang lain yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain. Kemudian data menurut waktu pengambilannya ada data cross section, yaitu data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu pada beberapa objek untuk menggambarkan keadaan. Kemudian ada data time series, adalah data yang dikumpulkan pada beberapa waktu pada satu objek untuk menggambarkan perkembangan. Cara pengumpulannya ada kuesioner, wawancara, percobaan di lab, hasil pengolahan pihak lain. Begitu, terima kasih. Tugas selanjutnya adalah kalian harus meresum materi ini dalam bentuk mind map. Nanti saya kasih lihat cara penggunaan aplikasi mind map atau peta pemikiran, di mana mind map ini biasanya digunakan di luar negeri untuk memudahkan kita untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalian nanti gunakan mind map aplikasi di Android untuk kalian gunakan meringkas materi ini. Kemudian mind map itu setelah disimpan di print ya, di print. Jadi mind map setelah disimpan kita bisa print. Nanti kalau setelah di print kalian foto kan hasilnya. Terima kasih. Ini untuk pertemuan 1-2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.